الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat taufik hidayahnya, terutama kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan dengan kajian pada subuh yang diisi oleh Bapak Ustadz Nelson. Kebetulan pada pagi hari ini beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menjalankan ajarannya, dan mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah nanti kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, untuk pada pagi hari ini Bapak Ustadz Nelson akan memberikan kajian pada subuh sahabat Islamnya yang mungkin budaya Islam sampai pada waktu subuh. Nanti di akhir sesi mungkin ada pertanyaan atau tambahan kepada jamaah, dipersilakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk waktu dan tempatnya kami persilakan kepada Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kita seraya menundukkan hati kita, menundukkan segala ego kita, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Seraya juga kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan segalanya pada kita, yang telah menggerakkan hati, tubuh, dan jiwa kita untuk selalu berusaha taat pada beliau, pada Allah SWT, menjalankan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid. Ini suatu sunnah yang besar, sunnah yang sangat luar biasa besar. Di suatu ketika tentara Zionis gitu ya, pagi-pagi subuh dia datang Pak, melihat masjid-masjid ada diutus ke masjid-masjid
kaum muslimin di Palestina sana gitu ya. Mereka melihat apabila terus dia lapor gitu ya, kalau misalnya jemaahnya berapa di masjid A gitu ya, Masjid Al-Madinah ini jemaahnya berapa, jemaah sholat subuhnya berapa, penuh enggak gitu ya, atau kosong gitu ya. Kalau dia lihat kosong, wah kita kalau perang hari ini masih menang gitu, masih menang gitu ya. Tapi kalau dia sudah lihat penuh, sholat subuh berjamaah itu seperti sholat Jumat misalnya, mereka tuh ketakutan luar biasa gitu ya, karena dipastikan mereka akan kalah gitu ya. Ini suatu realita ya Pak ya. Seorang Zionis beragama Yudaisme ya Pak, Yahudi itu percaya akan hadis-hadis Rasulullah SAW, percaya akan keadaan di mana mereka itu bisa dikalahkan gitu. Mereka percaya juga pada pohon korkot yang mana pohon itu melindungi Yahudi. Tapi percaya ibaratnya cuma percaya secara logika saja, logika dan percaya iman juga gitu ya, iman terhadap ayat, tapi ke arah yang salah gitu ya, ke arah yang salah. Umat lain saja bisa percaya, kenapa kita tidak percaya gitu ya? Kenapa kita tidak percaya bahwa sholat subuh berjamaah di masjid itu suatu anugerah, suatu kejayaan Islam gitu ya, kejayaan diri dan kejayaan Islam gitu ya. Jadi dari saya pribadi tetap menghimbau gitu ya, bapak-bapak tetap istiqomah gitu ya, sholat subuh berjamaah di masjid kapanpun itu gitu ya. Kalau yang mungkin kerja Senin kan nggak ada yang kerja jam 5 subuh kan gitu ya, kerja mungkin jam 6, jam 7 gitu, jadi masih bisa sholat subuh berjamaah. Tidak bisa di Masjid Al-Madinah, mungkin di masjid lainnya gitu. Jadi kita tetap budayakan sholat subuh berjamaah, ini suatu karunia yang sangat luar biasa sekali. Tak lupa salam dan sholat baginda Nabi Muhammad SAW, penghulu kita, pemimpin kita, tauladan kita, yang telah mencurahkan seluruh jiwa dan raganya untuk kejayaan Islam, untuk bagaimana Islam itu sampai pada diri kita gitu ya. Ini suatu nikmat yang luar biasa. Tak lupa juga salam salawat juga keluarga beliau, istri-istri beliau, zuriat beliau gitu ya, dan para sahabat. Dan kita tetap berdoa pada Allah SWT, mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya yang istiqomah, yang konsisten menjalankan sunnah beliau, dan kita berharap pada Allah SWT semoga juga beliau baginda bisa memberikan syafaatnya pada kita nanti di hari yaumil akhir nanti, menyelamatkan kita dari siksa neraka ya. Hari ini saya tidak cuman sekedar renungan saja Pak, renungan mungkin renungan bagi diri saya pribadi gitu ya. Ya, satu, kita sibuk sekarang gitu ya, mikirin corona, hari-hari corona gitu ya. Corona itu korodullah ya, virus itu tidak akan hilang ya. Nah, dari dulu virus itu dia binatang yang antara hidup dan mati gitu ya. Jadi dia tidak akan hilang gitu ya selama masih ada, karena dia numpang pada makhluk hidup, pada bakteri, tetap pada dia numpang pada inangnya, juga manusia. Selama manusia masih ada, virus itu insya Allah tetap ada. Cuman bagaimana imun kita yang penting, itu imun dan iman kita terutama gitu ya, itu yang menghadapi ini gitu. Jadi
Lalu guru saya bilang itu kalau wali itu dia tidak berdoa virus itu hilang gitu. Dia tidak berdoa virus itu, penyakit itu hilang, tapi dia berdoa bagaimana supaya dia bisa sabar gitu ya, bisa kuat menghadapi cobaan, bisa supaya lulus dari cobaan itu dengan sabar dan sholat gitu, supaya lulus dari cobaan itu entah dia hidup mulia atau mati syahid gitu ya. Kalaupun dia kena virus meninggal, insya Allah dia berdoa supaya mati syahid gitu ya. Ini bisa dibilang imajiner gitu ya, imajiner dalam arti tapi mendekati dengan fiksi tapi mendekati dengan hal yang sebenarnya gitu ya. Dalam suatu konferensi setan dan jin dikatakan kita nggak bisa ngelarang muslimin itu ke masjid gitu ya. Sebagian dari kita senang ke masjid gitu ya, nggak bisa ngelarang mereka baca Quran gitu ya dan mencari kebenaran, kan tidak mengenalkan diri, bukan ini di luar kuasa gitu ya. Mereka cuma bisa menggoda, membisikkan satu hal. Bapak ada yang ngelarang nggak ke masjid sekarang? Nggak ada yang ngelarang kan, baca Quran nggak ada yang ngelarang kan. Kita tinggal di negeri muslim gitu ya, tidak ada larangan gitu ya. Ajan keras-keras masih boleh gitu Pak ya. Terus bapak kajian kan nggak ada yang larang gitu, tapi sukarela aja gitu ya. Malah kalau bisa wajib gitu ya. Pada saat itu kita ke masjid, baca Quran apa segala macam, kita mendekatkan diri. Tentu kalau kita dekat pada Allah, yang setan itu sering jauh gitu ya. Ya, tidak. Kalau kita misalnya kita mau masuk rumah gitu ya, kita mengucapkan salam itu, maka setan yang ngiringi kita tuh nggak ada tempat bermalam nih kita di rumah itu gitu ya. Makanya jangan ke rumah, jangan lupa mengucap salam Mbak. Walaupun rumah itu kosong, atau misalnya Bapak sekarang pulang masjid, pulang rumah, ucap salam Pak. Dimana setan yang ngeliling kita, dia nunggu kita lupa gitu, nunggu kita silap gitu ya. Kalau kita lupa baca salam atau baca taus atau baca bismillah masuk rumah itu, mereka bisa tinggal di rumah kita. Kalau udah tinggal di rumah kita ya bakal sering menggoda kita gitu. Sama seperti juga kita makan, jangan lupa baca bismillah gitu. Kalau tidak lupa baca bismillah, maka setan itu ikut makan sama kita. Emang makanan kita nggak habis, tapi keberkahannya itu hilang gitu. Jadi mereka tuh gemuk-gemuk kalau yang kita jarang berzikir, atau ini mereka gemuk-gemuk terus makmur lah, sejahtera. Tapi kalau setan bersama orang yang beriman gitu, yang sering berzikir pada Allah, mereka tuh kurus-kurus kering gitu loh. Kering kerontang lah ibaratnya gitu, nggak ada madusul gitu, masa depan suram gitu ya, tidak ada apa-apanya. Mungkin Pak Ustadz Pak Iwan lebih paham gitu ya, godaan setan, godaan jin segala macam itu ya. Jadi kita tidak boleh lepas, intinya berzikir itu tidak boleh berhenti sama sekali sedetik pun gitu ya. Orang yang tingkatnya hawasnya tinggi itu, dia kalau dia berhenti sedetik saja berzikir, dia merasa dirinya kufur gitu ya. Kita yang mungkin orang awam mungkin banyak lalai yang lepas zikirnya, tapi kita ingatkan diri kita lagi supaya sering berzikir pada Allah SWT. Zikir itu bukan cuma lisan Pak ya. Lisan itu nggak mungkin kita sanggup lisan dari bangun subuh sampai tidur lagi lisan kita berzikir itu nggak sanggup. Tapi zikir itu juga ada zikir hati, zikir jiwa. Nah, itu yang kita latih gitu ya. Nah, apa agenda daripada setan dan iblis itu? Mereka nggak ngelarang kita ke masjid Pak. Mungkin sekarang ada larangan, ada, tapi toh umat Islam masih senang ke masjid gitu ya. Nggak ada susah dilarang. Tapi mereka mau curi waktu kita Pak, curi waktu kita sehingga kita tidak punya waktu lagi gitu ya. Jadi perhatian kita diawasi dan dialihkan gitu ya, dengan kegiatan kita sepanjang hari gitu ya. Mungkin kita bangun sholat subuh berjamaah segala macam gitu ya. Nanti jam 6, jam 7 kalau hari kerja kita mulai kerja gitu ya. Pulang juga
nanti di kantor sibuk gitu mungkin ya. Kantor mungkin masih ini, tapi ada hal-hal yang mungkin yang mubah yang disibukkan kita. Jadi hal-hal yang sunnah, yang wajib yang kita lakukan itu dilalaikan gitu. Pikiran kita gitu ya. Nah, itu di kantor pusing Pak gitu. Udah tanggal 15 utang bulan tuh. Kalau yang gajian ya gitu ya. Kalau yang mungkin punya usaha sendiri mungkin hari-hari itu. Hari-hari di mana omset naik gitu kan. Di mana apa jualan apa segala macam gitu. Jawab saya mereka suka belanja Pak. Belanja serta berhutang gitu ya. Dulu mungkin belanja agak susah, kita harus ke pasar gitu ya, harus mungkin pasar dulu jauh-jauh tuh ya. Terus makin kesini pasar deket-deket tuh ada minimarket gitu ya. Sekarang lebih mudah lagi Pak, tinggal pencet tombol ya dia beli gitu ya. Oh ini ya pusing-pusing online ada yang antar gitu kan. Lebih cepat sekarang pertumbuhan kurir servis itu luar biasa gitu ya. Kalau dulu kurir servis cuman kantor pos Pak. Zaman kita 90-an tuh ngirim cuman kantor pos. Nah, itu juga nggak cepet gitu ya, kadang lama gitu ya. Makanya ada pos kilat tuh, ada kilat khusus gitu ya. Kilat biasa 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kilat khusus 1 hari gitu ya. Kalau yang normal seminggu, 2 minggu. Sebulan gitu ya. Cuman kantor pos yang menguasai dulu gitu ya. Kalau sekarang udah banyak gitu. Mungkin dulu ada kantor pos, ada LTH ya dulu ya. Ya betul. Intinya itu, mereka sekarang ya. Kalau dulu hutang susah, pinjam ke bank syaratannya macam-macam. Harus apa? Sekarang online persyaratannya gampang. Oh tinggal cuma nomor telepon ini gitu ya. KTP upload gitu kan, segala macam. Bunganya kecil ya, kalau dihitungnya harian soalnya. Harian 0, sekian ya 1 bulan ya berapa persen gitu kan. Emang bunganya lebih tinggi, cuman karena orang kepepet gitu kan. Sekarang orang banyak kepepet, maaf gitu ya. Awalnya cuman kepepet minjem, tapi sekarang orang berhutang tuh untuk gaya hidup. Gaya hidup, HP temennya lebih canggih dari HP baru utang gitu kan. Motor tetangga lebih baru nih utang gitu kan. Mobil baru utang gitu ya. Rumah nambah gitu. Tapi kalau rumah nambah sama isinya nambah nggak apa-apa sih Pak. Oh isinya enggak. Jadi itu intinya gitu Pak. Sudah selesai hutang yang satu nambah hutang lagi gitu ya. Maaf itu kalau yang berhutang. Hutang boleh gitu ya. Kalau Rasulullah pun berhutang gitu ya. Jadi Rasulullah bahkan berhutang pada seorang Yahudi Pak. Jadi ada satu Bani Nazir ya waktu di Madinah itu yang dihutangnya Rasulullah ini Rabbi Yahudi ya. Saya lupa namanya, mungkin Pak Ustadz ingat itu ya siapa tuh. Pokoknya dia temponya itu belum jatuh gitu. Katakanlah Rasulullah ini berhutang sekian dirham, temponya itu sebulan gitu ya. Dia temponya itu belum jatuh, tapi dia udah tagih sama si Yahudi ini gitu loh. Rasulullah nggak bingung kan gitu kan? Tempo belum jatuh udah ditagih gitu loh. Udah malah nggak punya uang gitu. Rasulullah walaupun dia menikahi janda yang kaya raya gitu ya, hidup makmur, tapi begitu diangkat jadi Rasul semua harta istrinya itu jadi dakwah gitu ya. Jadi dia nggak boleh dibilang nggak punya hasrat kan, walaupun misalnya perang berapa kali pun dapat rampasan perang tuh tidak pernah Rasulullah digunakan untuk pribadi gitu ya. Jadi Rasulullah tuh ya hari itu hidup hari itu. Kadang besok hari ini nggak ada makanan 3 bulan tidak ada asap gitu. Kalau dalam sana misalnya kalau yang asap tuh masak roti atau giling gandum gitu ya, itu baru berasap. 3 bulan tidak ada asap, itu Rasulullah gitu ya. Yang dimakan apa? Cuman kurma. Jadi kurma kering aja, kurma kering dimakan sama air putih gitu ya. Itu Rasulullah 3 bulan. Sampai istri-istrinya juga pernah juga
protes gitu ya, nggak dikasih uang belanja sama Rasulullah gitu ya, padahal harta pampasan perang tuh banyak gitu. Rasulullah tuh nggak bergeming gitu ya, hal-hal gitu. Jadi hidup apa adanya gitu ya, hidup untuk kepentingan dakwah gitu ya, seperti itu. Itu Rasulullah. Jadi walaupun begitu dia tetap bisa berhutang, artinya kepepet urgent berhutangnya itu untuk makan, bukan untuk gaya hidup gitu ya. Yahudi ini menagih gitu loh. Lagi Rasulullah sebelum jatuh tempo, bingung kan, akhirnya terpaksa lah suruh Sayyidina Umar yang bayarin gitu ya. Sayyidina Umar bayarin, diambil dari Baitul Mal gitu, sementara gitu, pinjam gitu ya, dari Baitul Mal. Yahudi ini akhirnya dia cuma pengen tahu gitu, ini Rasul bukan gitu ya. Karena kalau Rasul sebagai kepala negara, kalau misalnya kepala negara dia sewenang-wenang gitu kan, apa kamu nagih-nagih nih? Diusir saja gitu ya. Tapi Rasulullah sabar gitu ya. Sabar dan juga oke, karena ditagih mungkin perlu gitu ya, dibayar lah utangnya gitu. Walaupun Rasulullah pinjam dulu dari Baitul Mal gitu kan. Suruh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar udah mau kesel aja nih, mau tak penggal aja nih orang ini, nggak kurang sopan gitu kan. Tapi ya gitulah, apanya Yahudi itu malah masuk Islam karena dia melihat ini benar Nabi, bukan kaleng-kaleng gitu ya, bukan yang marah gitu ya. Masalah pribadi itu Rasulullah nggak pernah marah gitu ya, diejek, dihina, dilempari tai unta, lempari batu. Kalau berkenaan dengan pribadi Rasulullah nggak pernah marah gitu ya. Itu akhlak Rasulullah. Ya. Jadi berhutang boleh, perlu kalau urgent Pak gitu ya. Tapi kalau tidak urgent, misalkan jangan berhutang. Gitu. Tidak bisa beli motor baru ya motor second lah Pak gitu ya, mau nabung motor second gitu ya. Sama aja kan fungsinya gitu kan. Sampai juga. Nah, agenda setan dan iblis itu untuk bujuk para istri ya. Nah, untuk kerja di luar rumah gitu sepanjang hari. Jadi ngurusin suami terbengkalai, ngurusin anak terbengkalai gitu 7 hari seminggu 10 jam. Mereka jadi wanita karir, nggak salah. Islam tidak melarang wanita bekerja sepanjang tidak dilarang suaminya, dan niatnya juga untuk membantu. Mungkin kalau sekarang kan kadang-kadang kebutuhan tidak cuma makan minum ya, kebutuhan kayak sekolah gitu kan perlu biaya juga, tapi bukan kebutuhan gaya hidup ya Pak ya. Tapi kalau lihat hakikatnya itu sebenarnya rezeki itu cuma satu pintunya gitu ya, dari suami sih sebenarnya. Suami rezeki itu walaupun istri tidak bekerja ya segitu-gitu aja, istri bekerja ya segitu juga rezekinya Pak. Itu kalau mau kita paham kunci rezeki. Makanya sebenarnya istri itu tidak perlu bekerja, tidak wajib, emang tidak harus gitu kan. Suami yang harus nafkahi. Apapun nafkah suami itulah rezeki satu keluarga itu gitu kan. Harus dipahami seperti itu. Jadi rezeki dalam satu keluarga itu tetap, misalnya 100 juta per bulan misalnya gitu ya, atau 10 juta per bulan. Istri bekerja tetap 10 juta per bulan Pak, sama itu. Itu hitungan rezeki sudah begitu. Jadi walaupun kelihatannya nambah, tapi sebenarnya tetap rezeki itu segitu-segitu aja. Tidak nambah, tidak berkurang, tidak salah sasaran rezeki itu Pak. Tidak salah sasaran. Itu kalau memahami konsep rezeki nanti suatu waktu kita bisa sharing gitu ya. Nah ini akibatnya apa? Istri bekerja, anak-anak dilepas begitu aja gitu ya. Jadi keluarga akan terjadi hal-hal yang mungkin tidak bikin harmonis gitu ya. Jadi rumah itu cuman sekedar melepas lelah, suami pulang malam gitu ya, pergi pagi pulang malam, bapak pergi pagi pulang malam, pulang petang ya, penghasilan pas-pasan, BP apa tuh, BP 7 ya. Bapak pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Sudah itu sampai rumah istri juga sama pulang kerja capek, gak ada yang bikinin kopi gitu ya Pak, gak ada yang ini, sama-sama tidur, begitu besok begitu lagi, Sabtu Minggu tidur seharian gitu kan, karena capek udah. Senin sampai Jumat itu sudah capek, belum ada yang kerja sampai Sabtu gitu ya. Kita tahu lah, kita tinggal di pinggiran Jakarta Pak, kerja di Jakarta 20-30 kilo yang macetnya luar biasa gitu ya. Jadi
8 jam kerja itu tambah lagi 4 jam, 5 jam untuk pulang perginya, jadi 12 jam kerja. Itu sudah di luar batas kewajaran kita gitu. Gimana kita bisa sholat fardu maghrib, isya berjamaah gitu ya. Sholat di kantor juga mungkin cuman yang bisa tepat paling zuhur gitu ya, karena zuhur pas-pasan waktu istirahat. Tapi kalau asar kadang tuh melenceng gitu ya, kita sholat sampai jam 5, jam setengah 6 baru sholat asar gitu. Iya gitu ya. Jadi belum lagi yang naik kereta, misalnya naik kereta jam setengah 6, terus jam 6 sudah lewat maghrib gitu, tiba-tiba sampai stasiun berikut sudah isya gitu ya. Sudah lewat semuanya itu gitu. Jadi sudah ibadah kita pas-pasan, penghasilan pas-pasan, amal pas-pasan, jadi hidup serba pas-pasan. Nanti di pandang masa juga pas-pasan timbangannya tuh, berat kemana nih, tanggung gitu ya, semua pas, minimalis. Jadi udah pahala nih sedikit gitu ya, dosa banyaknya, padahal udah tinggal dikit tuh pahala, mungkin tinggal banyak sedikit sudah seimbang paling enggak gitu ya. Tiba-tiba beratin dosa, akhirnya kita sebelah kiri itu gitu ya. Nah ini yang kita perlu syafaat gitu ya. Syafaat itu yang menolong kita yang berdosa besar, Pak. Kalau kita berat amal ke kanan saja, Rasulullah nggak perlu memberikan syafaat gitu. Jadi syafaat itu perlu orang yang nanti yang berat gitu amal maksiatnya gitu ya, berat sedikit gitu ya, baru bisa maksudnya Rasulullah mengasih syafaat gitu ya. Musik boleh, Pak, selama musik itu tidak melalaikan gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin ada yang mengharamkan musik, itu pendapat ya. Tapi kalau dihalalkan 100% saya pikir susah ya. Artinya kita ini hidup di zaman yang MTV, FTV apa segala macam semuanya. Walaupun kita tidak menikmati, anak-anak kita menikmati. Kalaupun kita tenggelam dalam musik, kita cari musik yang religi gitu ya, yang mengantarkan kita justru ingat pada Allah SWT. Itu juga nggak boleh banyak-banyak lah gitu ya. Yang sholawat, mungkin sholawat yang tanpa musik lebih bagus gitu kan. Kalau dengan musik sampai sebenarnya lebih bagus tanpa musik, walaupun itu boleh gitu ya, masih dibolehkan sebagian ulama gitu ya. Nonton film. Saya pribadi suka nonton, cuma saya pilih film-film yang kira-kira ada tema-tema agama sama religius gitu ya. Jadi kita belajar dari situ gitu ya. Seperti itu. Waktu itu juga waktu nonton tuh nggak cukup sejam 2 jam kadang gitu ya. Dengar musik seperti itu. Apalagi sekarang mungkin anak-anak yang main game ya. Kalau kita dulu zaman main game mungkin sedikit ya. Tapi anak-anak sekarang main game luar biasa. Itu pasti melalaikan gitu ya. Ya. Tidak terkecuali anak saya tidak bapak-bapak masing-masing tahu lah anaknya. Kalau anak-anak saya juga terlibat main game gitu. Cuman ya gimana caranya kita gitu ya. Biarnya coba dimasukin. Iya. Seperti itu anak-anak sekarang. Dari bayi sekarang. Kalau zaman anak saya mungkin dari SD sudah mulai HP gitu ya. Kalau sekarang dari bayi sudah dibekali HP Android gitu ya. Ini biar nggak nangis, biar nggak ini gitu. Orang tua kan pusing juga gitu kan, hal-hal gitu. Tapi itu sebenarnya mulai merusak gitu ya. Kalau sudah kecanduan, ini yang luar biasa, PR bagi orang tua kita, bagi kita gitu ya. Bukan sebagai orang tua, PR besar gitu ya. Ya untungnya kalau anak pribadi saya masukkan pondok supaya menghindari itu gitu intinya gitu loh. Walaupun sebenarnya sekolah di luar pondok pun banyak yang bagus gitu, tapi dengan pondok mungkin bisa terkontrol ya. Alhamdulillah mau dan juga bisa dikontrol di situ, paling tidak bisa dikontrol gitu ya, seperti itu. Nah ini mungkin dulu ya majalah-majalah tabloid. Kalau sekarang lebih parah lagi, di HP aja udah nggak cuma majalah akses YouTube, apalagi sekarang internet udah masuk kita gitu kan. Ini udah kontrol. Kita perlu, tapi kita walaupun itu ada mudaratnya, kita tetap perlu karena tetap ada manfaatnya gitu. Nah, tinggal kita mengarahkan ke manfaatnya gitu loh, Pak.
YouTube, nonton YouTube. Kan sekarang TV yang offline, TV yang biasa, yang pakai antena biasa itu akan dihapuskan nanti. Jadi kita nanti patokannya cuma TV internet gitu, atau TV pakai parabola yang bisa langsung nangkep ke satelit gitu ya, seperti itu. Jadi TV yang biasa bakal dihapus tuh, karena udah nggak efektif juga. Kebanyakan iklan, beritanya cuma 10 menit, iklannya 20 menit gitu ya. Apa kita konsumsi iklan? Enggak juga gitu, terlalu banyak konsumsi iklan juga. Kalau dulu ganti channel TV sebelah masih ada siarannya gitu. Kalau sekarang ganti channel semuanya iklan, Pak. Jadi saya udah mungkin berapa tahun sudah tidak pernah nonton TV lokal gitu ya. Ini TV dulu sebelum ada internet pakai TV yang parabola, jadi bisa pilih siarannya gitu ya. Kalau sekarang parabola sudah error gitu ya, sekarang pakai TV internet gitu ya. TV internet kita pilih YouTube atau apa, bisa pilih gitu siarannya. Ceramah, mau salawat, mau murotal kan enak gitu Pak, bisa pilih. Tapi kalau bagi orang yang maaf gitu belum dapat hidayah, YouTube dan lain sebagainya, internet jadi mudorot gitu loh. Dia milih yang aneh-aneh tuh gitu ya. Anak-anak perlu dijaga tuh yang aneh-aneh. Apalagi kalau buka dia lewat laptop lewat HP itu banyak iklan-iklan. Walaupun dia buka yang benar ya, misalnya ada iklan-iklan seliweran gitu yang aneh-aneh itu. Tapi kalau TV Android kita bisa setting, itu kan di setting tuh YouTube-nya itu jadi nggak ada iklan. Kalau YouTube nggak ada iklan tuh kita bisa murni gitu ya. Ada ad blocker namanya programnya, tidak Android ad blocker. Tapi kalau HP sama laptop kan nggak bisa dikontrol Pak, masing-masing sendiri gitu loh. Dia buka ceramah nih, tapi ada iklannya yang nggak benar tuh. Ada iklan maaf gitu ya, alat kontrasepsi lah, tapi alat iklannya tahu sendiri gitu kalau alat kontrasepsi. Ya, mestinya kalau kita bikin konten YouTube juga itu kita bisa saring juga iklan-iklannya gitu loh Pak. Kadang dia iklan YouTube-nya ceramah Ustadz A, tapi dia iklannya aneh-aneh itu enggak, misalnya bisa di-sharing seperti itu, bisa diblokir itu kalau adminnya yang benar. Cuma memang kadang jadi biaya produksi jadi lebih mahal gitu kan. Terus lebih mahal. Tapi bisa di ini gitu ya, supaya tidak seperti itu. Kan yang awalnya mata ini luar biasa canggih Pak Allah ciptakan gitu ya. Kenapa kita disuruh menundukkan pandangan itu seperti itu gitu loh Pak. Jadi kalau kita melihat, sekali melihat itu kan cuma sekejap aja Pak. Sedetik, 2 detik, kurang dari itu makanya. Kalau kita udah melihat, itu ya ada yang ada yang terbuka auratnya gitu ya. Dalam hati itu pengen nerusin gitu kan. Dalam hati gitu ya, normalnya laki-laki misalnya mau lihat aurat itu. Tapi kalau kita paham ada rambu-rambu, paling nggak kita palingkan pandangan gitu kan, seperti itu. Tapi kan kita nggak tahu, nih mata kan kita iman naik turun gitu kan Pak. Kita bukan imannya naik terus seperti imannya Nabi gitu kan. Kadang-kadang kita lagi down, lagi apa gitu yang lagi mau maksiat gitu. Ya gitu kan, masih STMJ gitu, sholat terus maksiat jalan gitu. Kadang-kadang gitu itu masih naik turun. Nah ini kita harus saling jaga gitu ya, menjaga saling kajian seperti ini supaya kita saling mengingatkan gitu Pak. 24 jam ya TV berita sekarang itu ya. Iklan nanti yang tadi. Kalau dulu iklan di jalan, sekarang di tangan gitu ya. Kotak surat dulu, sekarang ada mail gitu ya, sudah di tangan juga semuanya. Mudah sekali gitu ya. Free. Ya. Sama seperti kemarin ada sama. Jadi nggak dipilah-pilih gitu ya. Nggak itulah Dajjal ya. Dajjal ngasih informasi ke semua kalangan gitu ya. Jadi sudah masif seperti ini. Ini udah tanda-tanda akhir zamannya sudah di ujung gitu ya. Seperti ini. Jadi kayak sekarang tadi malam saya ronda, cuman lihat juga itu nonton bola ya. Nonton bola.
Cuma presenter bola sekarang juga perempuan gitu, padahal hubungannya gitu kan. Bola kan main laki-laki gitu kan. Dulu laki-laki gagah apa komentator gitu. Sekarang apa olahraga perempuan gitu. Apa mereka main bola? Enggak juga kan gitu. Walaupun ada sekarang apa sepak bola wanita gitu. Apa hubungannya gitu. Terus mobil, kita kan beli mobil apa teknologinya, bukan beli perempuannya gitu. Kenapa sekarang iklan-iklan apa SPG mobil tuh dibuat seperti itu gitu loh. Ini ya, hal-hal yang nggak ada hubungannya gitu sebenarnya Pak gitu ya. Sekarang kalau semua iklan tuh pakai perempuan gitu loh. Itu seperti itu gitu loh. Sampai seperti itu gitu. Jadi kan kalau kita lihat yang di luar mulus sedikit kan jadi yang lihat di rumah jadi kurang selera gitu, maaf gitu ya. Kurang selera. Tapi itulah kalau Rasulullah bilang kalau kita melihat wanita cantik justru kita harus kembali ke istri gitu loh Pak. Supaya karena yang ada di wanita sama istri itu sama aja Pak. Itu udah Rasulullah kabarkan. Jadi kalau kita punya kemampuan ya kita nikah lagi gitu kan. Tapi kalau tidak mempunyai jangan itu tentukan pandangan gitu kan. Tentukan pandangan balik lagi ke istri yang di rumah. Kalau yang mungkin syahwatnya besar gitu kan. Lihat-lihat dikit tiba-tiba langsung naik gitu, pulang ke rumah gitu cepat-cepat gitu ya. Karena yang ada pada wanita tersebut sama seperti yang ada pada istri gitu ya. Nggak beda Pak, casingnya aja beda. Tapi kalau casing dibuka sama tuh Pak, ada urat, ada daging, ada darah sama tuh, sama. Oleh casing. Ya. Istri juga dibuat letih malam hari, sakit kepala, jadi tidak bisa melayani dengan baik. Nah itu juga di satu masalah. Di satu sisi kita di kantor ketemu wanita-wanita yang tidak mungkin wanita lajang atau wanita bersuami yang mungkin juga kurang perhatian di rumah ini terjadi pill dan will gitu yang sekarang terjadi karena kita waktu di kantor tuh kan fit gitu, semuanya dandan rapi gitu kan, tapi begitu di rumah kita kan dandan nggak sembarangan gitu ya. Suami mestinya juga koreksi juga buat suami gitu. Kalau istri mungkin ya dandanannya seperti itu, tapi kita bisa koreksi kalau dia dandan lebih cantik gitu ya di depan suami. Kita juga laki-laki dandan di rumah gagah Pak, karena memang Rasulullah juga dandan pakai minyak wangi pakai jubah gagah gitu ya, gagah. Jadi kita juga jangan sembarangan supaya istri cantik sesuai gitu kan, istri cantik mempesona, suami gagah perkasa gitu kan, seperti itu. Jadi sama itu seimbang gitu ya Pak ya, supaya nggak ngelirik-lirik klien gitu loh. Kalau Bapak mampu ya silakan nikah lagi gitu kan, tapi kalau tidak mampu ya cukup puaslah yang di rumah gitu Pak. Jangan menghayal juga Pak. Ya, anggaplah yang di luar itu ya langsung ke pikiran istri sama nih gitu, istri lebih cantik gitu ya, lebih supaya ini. Ya, istri gue lebih cantik nih gitu. ada istri. Akibatnya itu, jadi setan itu cuma mengganggunya itu Pak. Dia paling sukses, setan itu sukses kalau dia bisa menceraikan. Padahal cerai itu kan masih mubah, maksudnya makruh ya, masih dibolehkan suatu kondisi darurat, tapi dibenci makanya hal yang dibenci Allah SWT itu disukai sama setan. Jadi dia sukses tuh. Makanya ada teluh segala macam yang itu setan suka sekali gitu. Terus ya ini tadi lewat acara-acara yang bikin akhirnya kita tuh tidak punya idaman di rumah gitu ya. Jadi idaman kita di luar gitu ya. Kita lewat lingkungan misalnya rumput tetangga lebih hijau gitu ya, atau rumput di kantor lebih hijau gitu kan. Hal-hal kayak gitu Pak. Jadi godaan kita gitu lah. Ya, kalau kita dilihat ke kantor jadi semangat gara-gara dia.
Ya, perlu dirubah niat karena perlu dirubah niat. Ke kantor tuh jihad, apa? Ya. Itu yang kemarin bahasan Bapak kemarin itu apa hadis ke-1 ya. Hadis arba'in itu, barang siapa berhijrah karena wanita yang dia akan dinikahinya gitu ya. Jadi emang hijrahnya sampai situ gitu. Selesai. Sama seperti kalau kita berangkat ke kantor gara-gara si anu gitu ya, lebih apa mungkin ada will gitu kan, itu jadi niatnya sudah salah gitu. Jadi kita kerja kita tidak jadi ibadah, tidak jadi jihad fisabilillah gitu lah. Malah jadi itu peretak hubungan rumah tangga gitu ya. Kita jangan cari will tapi cari istri, Pak. Itu harus gentle kita. Kalau mau cari ini cari istri, jangan cari selingkuhan gitu, maaf gitu ya. Cari istri. Gitu. Ya, apa artinya? Niat juga istri untuk sunnah Rasulullah, bukan untuk nafsu gitu. Sunnah Rasulullah untuk membina keluarga, untuk membanyakkan keturunan. Itu niatnya gitu ya. Kalau kebanyakan orang kan nikah sekarang karena nafsu gitu ya. Itu nggak boleh, nanti nggak adil, nanti di hari yang padang masa tuh jalannya miring gitu ya. Jadi niat kalau ini niat untuk nikah gitu ya. Tapi kalau tidak bisa nikah, lupakan gitu ya. Nah ya, kalau sibuk tidak ada bisa ikut kajian, Sabtu Minggu sudah capek gitu ya. Jangankan masuk kajian subuh ini gitu ya, yang gratis yang dapat kue gitu kan, free gitu ya, nggak perlu bayar bulanan gitu ya. Tetap aja nggak mau dan emang capek gitu ya, sudah terlalu capek. Tadi malam mau nonton subuh, tadi malam nonton Liga Eropa gitu kan, Inggris sama Ukraina, menang Inggris lah ya. Saya lihat tuh udah nggak pakai masker di sana tuh. Saya pikir kayak tahun lalu masih Liga Champion masih sepi penontonnya. Sekarang udah penuh, Pak, nggak pakai masker tuh orang-orang Eropa gitu ya. Deket-deketan lagi gitu ya. Kalau di sini kita dihujat-hujat Pak, ya disuruh di perapatan sini pakai masker yang nggak benar, belum suruh berhenti gitu. Ya emang yang itu kebaikan juga sih, kebaikan pakai masker. Tapi apa harus seperti itu juga gitu kan? Kemana kebaikan sebenarnya kita menjaga imun, bukan maskernya gitu. Kalau saya sih melihat gitu. Masker tuh perlu kalau kita berkerumun. Kalau kita lagi begini nggak perlu masker gitu. Ya, ruang sempit. Artinya kita harus lihat situasi ini. Maaf saya juga nggak pakai masker. Nanti pakai masker lagi, Pak. Intinya sibuk. Maaf yang ada kelompok bersepeda lah gitu ya. Dulu saya ikut kelompok bersepeda juga. Jadi waktu awal 2007 2008 itu kita berjuang untuk bike to work ya. Dulu kita berjuang untuk jalur sepeda tuh, Pak. Itu ada perkumpulannya. Jadi saya waktu itu masih tinggal di Depok ya. Saya jam 6.15 tuh udah nunggu tuh di Tugu UI. Jadi kita jam 5:30 sudah jalan dari rumah tuh sampai Tugu UI, pokoknya 6.15 terus sampai setengah. Ya, itu gitu. Belum itu tiap hari naik sepeda. Saya mungkin 2 kali 3 kali sehari sampai ibaratnya cukup dulu saya beratnya lumayan berat tuh, sampai sempat turunkan berat gitu. Kalau sekarang turun berat bukan karena olahraga, karena emang sekarang kena diabetes gitu kan. Nah setelah 2007 2008 2009 tuh kekumpulan Sabtu Minggu kadang ke gunung gitu ya, ke rindu alam segala macam naik sepeda. Itu hal-hal gitu itu mubah, sehat mubah. Tapi kalau kita terlalu mau sibukkan diri itu juga jadi lalai juga gitu. Kan nggak mau lalai gitu kan. Itu jadi ada, kalau kita ibarat pisau itu bermata dua gitu ya, bisa kita pakai buat motong sayuran untuk hal-hal yang berguna, tapi bisa juga untuk mengiris tangan-tangan kita gitu ya, atau menusuk jantung kita malah itu. Jadi hal-hal yang mubah itu seperti itu kadang gitu loh. Makanya kita harus hati-hati yang mubah. Bukan saya tidak setuju dengan hal mubah, boleh, cuman kita kalau bisa jadi mubah, jadi misalnya jadi
kelompok sepeda tadi jadi kelompok pengajian kan itu lebih bagus, atau kelompok misalnya sosial gitu ya, kita kunjungan ke panti apa itu bagus sekali gitu ya, kelompok mancing gitu Pak ya. Jadi bisa dalam waktu gitu mancing 5 jam kan ya, 2 jamnya kajian tuh. Ustadznya bisa ikut mancing gitu apa sambil ke tausiah gitu kan, boleh lu Pak. Karena mancing mengasihkan, mungkin bisa sampai 5 jam 1 hari gitu. Itu peluang dakwah juga tuh Pak. Iya Pak ya, Pak Ustadz ya. Kalau Pak Ustadz Ali mungkin senang mancing, bisa tuh Pak sekalian kajian. Nah, saya pribadi saya kurang suka mancing karena saya nggak sabaran gitu Pak. Kalau nungguin sejam 2 jam nggak nih makan kayak kesel juga. Tapi kalau misalnya kita sambil baca Quran, sambil tilawah, sambil menghafal tuh bagus juga sih mancing gitu Pak. Gitu ya. Jadi nggak, masih tergantung, semua hal yang mubah itu bisa dibelokkan ke hal yang baik atau ke yang buruk gitu ya. Jangankan hal yang mubah, hal yang sunnah pun bisa itu jadi tergantung niat sama dia punya kesempatan ininya ya. Semuanya semu Pak gitu ya. Keindahan itu yang keindahan dunia masih dunia itu semuanya semu gitu ya. Cuman kalau Allah gambarkan tuh cuman hujan 1 hari gitu ya. Jadi hujan terus menumbuhkan apa tanaman-tanaman gitu ya. Tiba-tiba tanaman itu mati kering gitu. Seperti itu aja, 1 musim saja gitu ya. Itu keindahan dunia. Jadi kalau kita punya jabatan, punya kekayaan, itu cuma 1 musim saja kalau hitungan Allah gitu. Kalau itu mungkin cuma berapa detik saja kalau dengan ilmu bukan waktunya Allah ya, karena Allah tidak dibatasi waktu, tapi misalnya waktu malaikat lah, taruhlah waktu malaikat tuh mungkin dimensinya waktunya itu 1000 kali dari 1000 tahun daripada kita gitu ya, karena mereka naik turun itu hitungannya 1 hari kita itu 1000 tahun, 1000 tahun kita 1 hari mereka gitu ya. Itu cuma berapa detik Pak kita hidup 60-70 tahun gitu, jadi nggak ada artinya lah kalau kita bilang gitu ya. Buat apa kita yang ngejar yang nggak ada artinya, yang akan habis gitu ya. Nah, itu karena yang terlihat kita cuma menggunakan mata fisik kita gitu ya. Kalau kita menggunakan mata batin kita dengan kajian ini kan menggunakan mata batin Pak, menggunakan wahyu Allah ya, hadis-hadis Rasulullah yang lintas zaman, sudah terbukti lintas zaman, itu pasti kita insya Allah kita tidak akan tergoda gitu ya dengan kehidupan yang cuma 60-70 tahun. Pak Susanto sudah 50 tahun lebih banyak, 50 tahun, 54. Kalau jatah 60 berarti tinggal berapa? Tapi ya insya Allah kalau kita tetap mohon umur panjang, tapi yang umur panjang yang berkah. Dengan umur panjang itu ibadahnya makin nambah gitu kan, makin bisa memberikan manfaat pada diri kita, pada orang lain gitu, seperti itu. Kalaupun ya itulah, itu setan itu dia mencuri waktu, mengasih angan-angan gitu ya, angan-angan bisa. Jangankan kita Raja Zulkarnain itu kan dikasih kekuasaan, kasih kekayaan. Jadi dia tuh punya kekuatan, punya tentara yang tiada duanya gitu. Jadi menaklukkan negeri-negeri untuk diislamkan gitu ya, diberi keimanan gitu ya. Negeri-negeri yang masih kafir dia taklukkan. Itu pun dia mau hidup 1000 tahun lagi gitu loh. Itu pun dia sudah begitu tetap mau hidup 1000 tahun lagi dengan harapan bisa beribadah. Cuman emang dia nggak dikasih gitu ya. Dia nanya, dia di depannya malaikat Rifael ya. Kata malaikat Rifael, ada tuh kalau mau hidup abadi gitu ya, hidup berapa ribu tahun, kamu mandi aja di Ainul Haya gitu ya. Jadi Ainul Haya itu tetesan air dari surga yang Allah turunkan di bumi gitu. Ada satu tempat Ainul Haya namanya. Cuman yang dikasih Ainul Haya itu Nabi Haidir. Jadi Nabi Haidir itu Balyamin bukan itu sepupunya Raja Zulkarnain, panglima perangnya. Dan sama-sama Ainul Haya. Padahal yang mau Ainul Haya itu Raja Zulkarnain. Cuman karena qadarullah dia tidak dikasih, akhirnya dikasih tahu Balyamin bukan itu Nabi Haidir tadi. Jadi Nabi Haidir
insya Allah dia hidup sampai akhir zaman, sampai sekarang gitu loh. Ini ribuan tahun dia hidup seperti Nabi Isa yang tidak diwafatkan gitu ya. Dia menjaga Ainul Hayah itu Pak, di antara tempat gelap di ujung timur. Ada yang bilang dia di segitiga Bermuda gitu loh. Jadi dia jaga Ainul Hayah itu. Ainul Hayah itu nggak boleh lagi dikasih kepada yang lain. Dan makanya disuruh jaga. Dan dia juga sebagai mursyidnya para wali gitu ya. Jadi sering dia ngasih pelajaran hikmah gitu ya. Dia bukan pelajaran syariat seperti syekh atau kiai-kiai sekarang gitu. Jadi dia banyak ilmu hikmah dari Nabi Khidir gitu. Ya, biasa. Dia kadang muncul sebagai tukang beca gitu ya, tukang somai gitu ya, kadang pekerja kuli kayak gitu dia munculnya gitu. Kadang sebagai orang kaya yang dermawan, kadang seperti itu. Jadi tidak bisa diduga. Kita tidak bisa minta janji ketemu, dia yang mau ketemu kita. Tanda-tandanya dia punya, kalau kita salaman, jempolnya itu nggak ada tulangnya, nah, jempolnya gitu. Kalau kita lemah lah gitu ya. Jadi dia menemui Nabi Musa alaihissalam juga kan, disuruh dia Nabi Musa suruh belajar sama dia gitu. Tentunya ilmu Nabi Khidir, ilmu Musa beda jalur gitu ya. Bukan berarti ilmu Nabi Khidir lebih pintar dari Musa, enggak. Cuman Nabi Musa ilmu jalurnya lain, ilmu beda slot. Jadi juga Nabi Khidir bilang, saya nggak tahu apa yang kamu ketahui gitu loh. Tapi kamu juga nggak tahu apa yang saya ketahui. Jadi masing-masing punya beda ilmu satu guru, gitu. Beda bidang. Ya dia Nabi Musa diturunkan memang pada umat yang ngeyel juga gitu sampai sekarang itu. Jadi itu pun tidak berhasil membuat umat ini tidak sadar gitu ya. Kebanyakan dari mereka tidak sadar. Nama Israel itu Pak, Israel itu kan sebenarnya kalau bahasa Arab Israel ya. Jadi itu kalau dalam bahasa Arab Israel atau dalam bahasa aslinya Israel itu itu hamba, Rahel itu Tuhan gitu ya. Jadi hamba Tuhan kalau dalam bahasa Arab seperti Abdullah gitu ya. Tapi kalau orang Yahudi Israel itu bilang pahlawan Tuhan gitu loh. Pahlawan yang mengalahkan Tuhan. Jadi mereka itu sebenarnya menantang gitu. Itu pemahaman mereka ya, tapi sebenarnya Israel itu sebenarnya hamba Tuhan, Abdullah, sama lah. Jadi kita nggak boleh memaki Israel gitu, karena Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Kita kalau memaki Israel berarti memaki Nabi Yakub. Yang kita maki itu Zionis gitu ya. Kalau Yahudi nggak boleh juga dimaki, karena Yahudi itu nama bangsa. Istri Rasulullah juga ada orang Yahudi, siapa Pak? Sofia ya. Sofia itu orang Yahudi itu, istri Rasulullah gitu. Sampai Aisyah juga sempat nyindir Yahudi itu, dimarahin juga sama Rasulullah gitu loh. Nggak boleh kita mencaci maki orang Yahudi, mendoakan Yahudi ini nggak, karena ada Yahudi banyak juga yang Muslim gitu loh. Yang kita laknat Zionis pergerakan politik yang memang membuat negara gitu, satu negara di Timur Tengah itu gitu loh, dan mengusir orang Palestina ke lapangan politik. Tapi kalau bangsa Yahudi agama Yahudi sendiri nggak ada urusan sama kita Pak. Mereka ibadah aja gitu. Kita damai kok sama mereka tuh. Politik ini yang bikin kacau gitu ya, Zionis. Jadi kita yang kalaupun ada yang mendoakan Yahudi, kita harus tujukan itu ke Zionis gitu ya. Yahudi Zionis, jangan Yahudi secara umum, jangan. Nah, itu dia. Menghalangi. Menghalangi. Nah. Nah, kalau Yahudi dia beribadah sendiri, nggak ganggu kita.
bahkan mungkin ada yang beriman gitu ya, nggak boleh kita kutuk gitu ya. Masonia, Masonia itu Freemason ya dari. Freemason itu emang sekte dari orang Yahudi yang mereka bikin sekte untuk saling bersekutu untuk melawan kebenaran gitu. Jadi kita nggak punya waktu lagi tadi karena waktu silaturahmi ini waktu ini udah terbatas kajian gitu ya. Tapi alhamdulillah DKM Al-Madinah menyediakan waktu ini, paling kita tidak saling sapa, saling asih ya. Mudah-mudahan ini bisa langgeng terus Pak ya. Langgeng sampai kita ke surga nanti insya Allah gitu loh. Di surga tuh ada juga waktunya Pak kita saling sapa, ada namanya hari pasar ya. Bukan hari pasar itu bukan jual beli bukan, tapi memang kita saling berkunjung gitu loh. Oh nanti keluarga Pak Santo misalnya kita kalau sama-sama di sama keluarga saya insya Allah gitu misalnya gitu ya, saling berkunjung ada. Amin amin. Kalau nggak ada saya tolong dipanggil Pak. Tolong dipanggil tuh saya dari sebelah gitu kan. Pak Elisan keluarganya teman saya ini gitu kan, masuk sini masa masukin sono gitu kan, seperti itu saling gitu ya Pak. Karena kita nggak pernah tahu nasib kita ya. Siapa tahu kita walaupun lulus ini kan nggak tahu dosa besar mungkin masih tersisa, nggak taunya di timbangan malah berat, atau misalnya kita ada menzolimi orang gitu ya, alhamdulillah misalnya kalau saya menzolimi gitu ya, nanti di sono malah bangkrut gitu Pak. Kalau masih ada hutang itu juga hati-hati gitu ya. Jadi nanti di sono kalau kita cuma utang 1.000 di sana bayarannya bisa beribu-ribu amal tuh gitu kan. Jadi malah bangkrut kita gitu. Kalau dia nggak rela, dia bayar di ini segini gitu. Malah kita bangkrut cuma gara-gara utang 1.000 misalnya gitu ya. Udah selesai nah gitu. Tapi itu ada kisah diceritakan Rasulullah, emang ada yang menuntut saudaranya itu ya, menuntut saudaranya sampai emang saudaranya itu habis juga amalnya gitu loh. Cuman Allah bilang, kamu ini mau emang saudaramu ini masuk neraka gitu kan, kamu emang masuk surga dengan amalmu gitu kan, apa kamu nggak lebih baik kamu kasih amalmu sedikit itu atau direlakan gitu ya supaya masuk surga sama-sama gitu ya. Akhirnya ya qadarullah orang itu merelakan gitu. Jadi masuk surga sama-sama. Itu alhamdulillah kalau yang begitu, ketemu yang begitu. Alhamdulillah. Direlakan. Jadi semuanya muda-muda umur 25 30, anak kita juga tapi kita punya ciri-ciri yang maksudnya Allah kita tidak bisa melupakan gitu. Walaupun nanti Bapak wajah saya sama wajah Pak Santo, Pak Anwar sama tuh, mirip-mirip aja gitu ya. Muslim, tapi kita saling mengenal gitu lah. Alamnya seperti itu. Dan tinggi kita juga 30 hasta Pak ya. Seperti tinggi Nabi Adam gitu ya. 10 meter lebih tuh. 10 meter lebih. Nah, gak apa-apa kalau sekarang kita pendek-pendek sekarang gitu. Nanti juga tinggi juga insya Allah gitu. Kalau gitu. Kita nggak tahu siapa duluan itu kalau itu bisa kita bahkan bisa ngobrol ya siapa ini masa keluar gimana keadaan istri saya bisa. Ya, jadi kalau untuk di alam barzah emang ada seperti itu juga. Jadi kalau kita yang dapat kenikmatan di alam barzah yang di dunianya misalnya sering sholat tahajud, nah di alam barzah sholat tahajud juga tuh Pak. Terus misalnya di dunianya sering mau hafal Quran misalnya. Walaupun di dunia misalnya baru 1 juz, 2 juz, tapi kalau emang niat gitu, nanti dia wafatnya di alam barzah bisa ngapal sampai 30 juz tuh. Walaupun pahalanya tidak ditambah lagi, tapi dia bisa seperti itu. Makanya itu ada ayat, jangan kamu kira mati wala tahsabanna allazi naqutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi orang yang gugur di jalan Allah itu dalam arti gugur di sini bukan cuma syahid di ini, tapi syahid emang kita misalnya gugur dalam menuntut ilmu, insya Allah kita hidup di alam barzah itu hidup benar-benar hidup seperti di dunia gitu loh. Ada silaturahmi, ada
nikmat lah gitu ya, saling kunjung. Makanya kadang-kadang ada kalau di majelisnya para wali itu ada wali yang masih hidup maupun mati suka sering memajelis mereka gitu Pak. Ada satu tempat itu sering ngabarkan gini, kadang sering menasihati gitu, seperti itu. Makanya kayak Rasulullah kan juga begitu di majelisnya para nabi kan, waktu dia di Masjidil Aqsa sholat mengimami para nabi, itu majelis seperti itu ada gitu loh. Jadi kenapa kadang-kadang kita mendoakan orang kubur tuh, yang kubur kalau dia benar-benar wali, dia mendengar langsung bisa menjawab gitu loh. Terima kasih gitu ya. Nanti mungkin saya doakan kamu seperti saya atau gimana gitu. Seperti itu gitu loh. Jadi kita cuma berdoa tetap pada Allah gitu ya. Bukan berdoa pada yang di kubur. Jangan salah gitu ya. Di kubur memang tidak bisa apa-apa, tapi dia bisa mendengar kita. Bisa mendengar kita, kalau dia sholat dia bisa juga ikut mendoakan kita gitu loh. Seperti itu. Ya itu paling gitu akan berhasil ya, kita yang paling tahu tanda-tandanya gitu ya. Kalau kita sudah mulai malas ibadah ya dikoreksi aja lah dulu tadi. Oh mungkin kebanyakan nonton film, kebanyakan dengar musik, kebanyakan hal-hal yang nggak perlu sebenarnya gitu. Masing-masing bisa merasakan sinyal. Sinyal Allah kasih sinyal bahwa kita sudah hampir keluar beberapa inci dari Islam. Yang simpel aja, misalnya Bapak biasa sholat duha nih 2 rakaat. Ada kalau mungkin ada yang 8 rakaat. Terus dari yang 8 rakaat kurang jadi 6 rakaat, nah itu udah hati-hati tuh. Karena kita lebih baik amal tuh sedikit tapi terus dibanding amal banyak awalnya terus nanti menurun. Itu pengaruhnya luar biasa gitu. Sholat tahajud kalau belum bisa banyak rakaat ya 2 rakaat dulu, 1 rakaat witir, 3 rakaat gitu. Cuman rutin gitu 1 tahun 2 tahun sampai akhir hayat. Puasa juga begitu rutin, nggak bisa puasa Senin Kamis, puasa yang lebih gitu kan 3 hari atau puasa paling nggak bisa 1-2 hari per bulan, dicicil aja Pak, tapi continue. Yang gampang mungkin zikir gitu ya, zikir paling gampang tuh di mulut gitu kan, la ilaha illallah 100 kali, nanti diamalkan terus gitu loh. Nanti kalau kita udah mulai kurang, nah itu berarti ada yang masalah dengan diri kita gitu. Yuk, kita sebagai kepala keluarga bermasalah, kalau kita bermasalah ibadah kita, itu pengaruh sampai satu keluarga, Pak. Percaya itu. Nah, istri kita lah, anak-anak kita lah gitu. Pengaruh itu. Kalau kita udah mengurangi ibadah kita gitu ya. Tapi kalau kita fokus istiqomah, kelihatan hasilnya. Insya Allah kelihatan hasilnya gitu. Kita doa, anak kita dibilangin nggak mau, tapi kita doain terus gitu. Babi jinni muqimas shalah wa min dzurriyyati misalnya gitu kan. Nggak bisa sholat tapi kita doain terus supaya dia sholat rutin gitu. Insya Allah walaupun kita berbusa ngomong dia nggak dengar, tapi kalau kita doain insya Allah Allah bukakan dia gitu. Karena pemilik hidayah itu Allah gitu. Kita juga nggak bisa ngasih hidayah pada anak istri kita, nggak bisa Pak. Kita cuma ngasih nasihatin, paling kalau dengar kalau enggak diacuhkan. Ya Allah juga yang ngasih hidayah gitu ya. Barangkali itu nanti innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi Allah nggak merubah nasib kita ya. Di kaum kita maksudnya kita gitu ya, pribadi. Kalau kita nggak merubah ya, dari kita sendiri. Karena kita udah dikasih kekuasaan Pak, kekuasaan akal, nafsu apa segala macam, kita udah dikasih kekuasaan. Bukan Allah nggak sanggup merubah kita, sanggup sekali, gampang banget, tinggal jadi deh gitu loh. Tapi kita kan disuruh kita berusaha sendiri gitu loh. Untuk paling nggak punya niat gitu. Nanti Allah yang kasih jalan-jalannya gitu loh. Kasih jalan-jalannya. Barangkali itu. Ya, cuman penentuan niat kita maunya kemana gitu loh. Emang nanti Allah juga kalau emang Allah berkehendak, Allah ridho dengan niat kita, selalu dikasih jalan-jalannya. Tandanya sayang Allah itu kalau kita makin dipahamkan agama gitu. Jadi kalau kita belajar makin hari ini kita belajar ini paham itu tandanya emang Allah sayang kita supaya kita jadi hambanya yang baik. Tapi kalau kita nggak paham atau malah cuek, nah itu Allah mulai dalam tanda kutip tidak sayang. Bukan Allah nggak sayang sih, tidak dijauhkan. Ya mengerikan.
mengesahkan. Ya. Ya. Jadi jangan sampai begitu. Ibaratnya kita mau diserahin apa itu udah. Ya. Sering komunikasi. Jadi kalau ada surga di dunia, surga itu sebenarnya di sholat. Gitu ya. Sholat yang khusyuk itu surga dunia, Pak. Jadi terus sholat yang khusyuk gimana capaiannya? Kalau kita mungkin sholat jamaah mungkin kurang khusyuk. Apa tuh? Sholat tahajud itu yang paling bisa bikin kita khusyuk gitu. Sholat sunnah sendiri yang kita malam apalagi kita bisa menangis, bisa mengadu gitu ya. Istri kita, anak kita mungkin tidur nggak dengar gitu kan. Kita udah komunikasi langsung pada Allah SWT. Itu surga dunia, Pak. Itu surga dunia. Jadi orang-orang hawas tuh dia sedih kalau misalnya ketinggalan sholat tahajud, apa sholat tahajud kurang khusyuk misalnya, sedih gitu ya. Itu karena situ nikmatnya gitu kan. Sebelum kita sinyalnya itu berubah dari kita. Ya. Coba kalau kita punya HP, kita pakai apa? Dia pakai apa? Telkomsel ya. Jadi dalam tanda kutip Allah turun ke dunia pada sepertiga malam terakhir ya. Dalam arti turun ini maksudnya Allah menurunkan rahmatnya gitu ya. Karena secara fisik kita tidak tahu Allah turun bagaimana gitu, itu tidak berdasarkan, tapi maksudnya Allah menurunkan rahmatnya pada sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu jam berapa, Pak? Jam 2 sampai jam 4 ya. Benar ya, Pak? Jam 1 sampai itu jam 2 sampai 4 kalau bisa jam 3 sebelum subuh tuh itu. Waktu-waktu terakhir, waktu mustajab, waktu kita bisa mengajak. Ini juga cambukan buat saya pribadi supaya bisa istiqomah gitu. Istiqomah buat Bapak mungkin yang sudah ini juga bisa istiqomah gitu ya. Itu enggak, kalau orang dibangun wali-wali dibangunkan lagi, mereka tuh pengen sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat yang diwajibkan juga sebelum sholat 5 waktu malah gitu ya. Sholat tahajud itu wajib dulu tuh, apalagi kita yang penuntut ilmu tuh wajib, jangan sampai ditinggal gitu ya. Walaupun sebenarnya perintahnya sunnah muakkad, tapi jangan sampai ditinggal. Gitu, seperti itu. Begitu. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau ada sanggahan kita bisa lanjutkan lagi. Sudah masuk, Pak? Sudah lewat ya? Ya udah lewat mungkin. Maaf sudah lewat. Karena itulah kalau banyak kalau ngomong maunya lebih, Pak. Jadi kalau ada anekdot, kalau kita titip uang sama orang biasanya kurang. Apa kalau titip omongan biasanya lebih gitu. Bapak misalnya ada game nih gitu ya, pesan berantai itu ya. Pesan berantai dari ujung ke ujung. Itu biasanya omongannya beda-beda atau malah lebih gitu ya. Itu loh. itu nafsu, tapi ya mudah-mudahan ngomong lebih itu jadi bermanfaat gitu, Pak ya. Jadi maksudnya semakin memahamkan gitu. Kadang kita ngomong pendek, orang kan belum tentu ngerti maksud kita. Kita udah mau berusaha ngomong ini belum tentu orang ngerti. Tapi mungkin dengan banyak contoh-contoh atau hikmah yang bisa menangkap gitu ya. Atau mungkin Bapak-bapak lebih paham gitu ya. Tentunya yang memahamkan Allah SWT, bukan saya gitu kan. Allah juga yang ngasih hidayah. Saya bisa ngomong-ngomong gini, belum tentu saya juga bisa paham, tapi itu Allah juga yang memahamkan pada kita gitu. Billahi taufik wal hidayah, makanya kita billahi taufik, minta taufik dan hidayah dari Allah. Billahi taufik wal hidayah, mudah-mudahan Allah memberi taufik pada hidayah pada kita seperti itu. Saya tutup dengan kafaratul majlis sebagai kafarat atas mungkin ada hal-hal yang sia-sia gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.